Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini, pada kali ini saya ingin berbagi bagaimana bisa membuat soal di aplikasi atau di website Quizizz ya. Tentunya tahap pertama bagaimana kita memiliki akun ya. Tinggal pakai akun yang sudah dimiliki saja, Gmail atau apapun itu, masuk ke login ke situsnya. Nah, setelah masuk nanti kita akan melihat kurang lebih tampilannya seperti ini ya, dashboardnya. Terus untuk membuat game, kita bisa klik di sini create a new quiz. Katakan saya ingin membuat kuis tentang ranking tahfidz misalnya ya, ranking tahfidz. Oke, subjeknya apa ini ya, social studies ya, yang umum aja ya, education ya. Oke, nah ini laman atau ya halaman untuk kita membuat kuis gitu ya. Belum ada apa-apa di sini, hanya judul tadi ya, ranking tahfidz. Ini bisa dipublish, maksudnya game ini bisa dimainkan juga atau bisa dicari oleh orang. Misalnya tadi ya di Quizizz kan ada kolom pencarian. Nah di sini kalau kuis kita sudah dipublish, kemudian orang mencari dengan kata kunci yang sama ranking tahfidz, itu akan muncul juga. Atau misalnya mau kita ubah hanya untuk private, untuk kita sendiri juga bisa. Misalnya pengen ngadain game seperti kemarin pesantren ngadain game pada hari Ahad, sebelum di launch, sebelum dimulai gamenya kita private dulu, nanti bocor duluan soalnya ya. Nah gitu ya, ini coba kita public saja ya, kemudian kita create questionnya. Ada dua cara. Yang pertama kita membuat manual di website ya, kita membuat manual di website. Contoh apa namanya, terdapat dalam juz berapa surat Al-Mulk. Oke, juz ini untuk multiple choice-nya ya, untuk pilihannya juz 29, juz 30, juz 28, juz 27. Terus kita pilihkan apa namanya, jawaban yang benar. Contoh jawaban yang benar adalah juz 29. Oke. Selain ini juga, selain hanya apa namanya soal seperti ini, kita juga bisa menambahkan lampiran berupa gambar ataupun apapun itu. Bisa gambar, bisa video, bisa audio juga di sini. Mau audionya rekaman atau upload juga bisa ya. Bisa di-upload di sini. Oh, sorry. Nampaknya hanya untuk audio dan gambar saja ya. Image or audio ya. Kemudian untuk simbol-simbol equation yang dibutuhkan matematika, biasanya matematika, fisika. Nah, bisa juga diketik manual di sini ya. Kalau sudah, nah jangan lupa kalau misalnya multiple choice-nya, pilihan gandanya pengen ditambahin misalnya jadi 5, bisa. Kalau enggak juga ya tinggal dihapus gitu ya. Kemudian di sini ada time allotted to solve this question. Jadi standar atau waktu yang diberikan ya, waktu yang diberikan untuk menjawab satu soal ini. Karena quizzes itu apa namanya, mengandalkan kecepatan dan ketepatan, maka sangat penting dan sangat dibutuhkan penentuan waktu.
Ya kita bisa menentukan sendiri ya. Kalau misalnya soalnya sulit, ya mungkin lebih daripada 1 menit misalnya. Kalau misalnya mudah-mudah saja, ya berikan 30 atau 20 detik saja. Kalau sudah selesai satu soal, eh, kita save. Itu kurang lebih soal pembuatan soal manual di websitenya. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya, bisa atau memasukkan soal-soal dari spreadsheet atau dari Excel gitu ya. Tinggal kita download dulu template-nya. Di sini sudah ada template-nya ya. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini ya, yang ada di template quizzes. Di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, kemudian opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5 gitu ya. Jawabannya ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, jawaban 5 dan seterusnya. Kita copy soal yang tadi. Nah, ini misalnya ya. Kemudian dimasukkan ke sini gitu kan. Oke. Kemudian jawabannya pun kita ketik aja jus 29. Misalnya ini tidak dipakai, option kelimanya tinggal dihapus saja, dikosongkan. Kemudian di sini tentukan jawaban yang benar gitu kan. Di sini jawaban yang benar adalah jus 29. Kita tulis berarti option nomor 1 gitu ya. Option nomor 1. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Option nomor 1. Kemudian timenya, waktunya berapa menit atau berapa detik, kita akan kasih contoh 30 detik gitu ya. 30 detik. Kalau ada gambar, nah bisa disertakan juga di sini linknya ya. Kalau memang gambarnya itu diambil dari link ya. Begitu kurang lebih. Dan ini sangat mudah sekali. Kita coba ya, copy semua soal ya, meskipun soalnya sama ya, tapi untuk membuktikan dulu saja, untuk membuktikan seberapa mudah kita bisa mengupload atau membuat suatu kuis ya. Ini katakan soal apa namanya, jawaban yang benarnya kita random ya. Atau ini hanya uji coba aja. Oke, waktunya juga misalnya kita ubah, ada yang 45, ada yang 40, kemudian ada 60 misalnya ya, 20 dan seterusnya ya, 10 detik misalnya. Nah, ini sudah cukup seperti ini ya. Sangat sudah cukup. Kalau antum yang sudah menggunakan Bismart atau CandiCBT, soal-soal yang pernah di-upload ke aplikasi tersebut, ke aplikasi apa namanya, ulangan atau apa, ujian sekolah gitu ya, ini bisa kita ujikan ulang di quizzes ini dengan tampilan yang lebih seru gitu ya. Oke, kita kasih nama dulu ya, misalnya soal ranking tahfidz ya, ranking tahfidz coba melah ya, nah, gitu. Oke, kalau sudah selesai, import from spreadsheet gitu ya, import from spreadsheet. Soal tahfidz coba yang tadi kita edit di spreadsheet ya. Dari online ke offline kan, ke online kan lagi, ini nggak masalah ya, karena belum ada aplikasi si Microsoft Office-nya di komputer ini. Nah, ini tadi soal yang kita buat ya, soal yang kita buat di spreadsheet, tampilannya seperti ini jadinya gitu ya. Kalau mau diedit-edit dulu di sini bisa, kamu dihapus dan lain sebagainya itu bisa gitu ya di sini. Nah, kalau sekiranya sudah benar gitu ya, antara pertanyaan jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, kemudian jawaban yang benarnya yang nomor berapa, kemudian waktu yang diberikan berapa detik, oke, kita langsung save. Nah, secara otomatis
semua soal yang kita buat di Excel akan muncul di aplikasi atau di website Quizizz ini ya. Kalau sudah selesai ya tinggal finish quiz. Nah, soal sudah tampil di sini. Soal sudah muncul. Terus bagaimana cara memainkannya? Kemarin ada yang bertanya salah satu guru kami, Ustadz gimana cara memainkannya? Nah, sangat mudah sekali ya. Cara memainkan kalau mau uji coba dulu misalnya ya. Kita ingin uji coba dulu bagaimana game ini atau soal ini tampil dengan baik nggak di Quizizz gitu kan. Apalagi khususnya ya yang menggunakan simbol-simbol kayak matematika, fisika itu harus dicek dulu. Nanti bisa salah kan ya. Ada strip satu itu udah jadi negatif nilainya kan ya. Nah, bisa kita ini dulu, kita mainkan dulu di sini ya, praktis, dipraktekkan terlebih dahulu, mau sendiri atau misalnya kita share ke teman-teman, kepada guru-guru selevel misalnya KKG atau misalnya MGMP, kita share dulu untuk memainkan game ini gitu ya. Ini untuk uji coba ya, ini jangan lupa ini untuk uji coba, bukan untuk mempraktikkan gamenya kepada anak-anak, bukan ya. Nah, ini untuk uji coba, tampilannya kurang lebih sama ya seperti yang tadi ya. Di sini ada host a game gitu kan, play live. Play live, gamenya itu kita mainkan secara live untuk semua siswa misalnya ya. Kita pilih aja yang klasik ya. Kalau yang tes sama tim saya belum coba, nanti insyaallah di tutorial selanjutnya ya kita harus uji coba dulu. Oke, kita pilih yang klasik, kemudian host game. Kalau sudah di hosting seperti ini, kita tinggal memberikan kepada anak-anak kodenya gitu kan. Ini kodenya 605810. Ini tinggal kita kasih ke anak-anak. Nah, ini kode gamenya. Silahkan masuk ke situs joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Nah, enter a game code. Tampilan di ini kurang lebih seperti ini ya. Enter a game code. Ini sekalian juga apa namanya, tutorial untuk anak-anakku ya, anak-anakku santri. Bagi yang belum tahu, tidak usah sebetulnya tanpa login pun kita bisa ya. Tanpa kita daftar dulu ke Quizizz, tanpa apa segala macam, tidak perlu, tidak bisa gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke quizizz.com, join atau join my quiz tadi ya, join myquiz.com. Di sini ada enter a game code. Tadi kodenya berapa? Nah, di sini tinggal di copy aja ya. Nah, 60 ini kita copy, masukkan ke sini. Kemudian join. Tulis namanya Fulan. Oke, start a game. Dan disitu nanti akan muncul. Nah, ternyata peserta yang sudah mendaftar baru 2 orang gitu ya, peserta. Kalau sudah siap, misalnya semua santri, semua siswa sudah daftar, sudah memasukkan kode, langsung saja oleh gurunya di start a game. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup, end game, dan kita bisa gitu ya. Saya kira di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun itu. Kalau suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike, dan tolong berikan saran, berikan masukannya di kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.